Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada konstruksi perangkat lunak berorientasi objek pertemuan ketiga. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas relasi objek. Sama seperti basis data, Java juga dia mempunyai fitur bisa menghubungkan, mempunyai relasi dari satu kelas ke kelas lain. Untuk kasus ini kita menggunakan untuk kasus ini pada latihan satu ini kita akan membuat sebuah relasi one to many yang dimana parentnya itu pemain dan childnya itu pemain apa parent itu tim dan childnya pemain. Nah, pada di bawah ini kita menentukan tiga atribut, yaitu nama, nomor punggung, dan gaji. Lalu kita membuat konstruktor dengan tiga parameter yang berbeda. Yang pertama itu kosong, kedua itu nama, lalu ketiga nama dan nomor punggung, dan terakhir nama, nomor punggung, dan gaji. Dan jangan lupa kalian men-setting juga setter dan getternya. Lalu kita membuat metode domain yang dimana ini untuk menghitung gaji per bulan. Lalu kita menggunakan fungsi override pada metode input dan outputnya. Lalu kita membuat kelas tim yang dimana terdapat dua atribut, yaitu nama dan list pemain. Nah, pada list pemain ini dia tipenya array list, cukup berbeda dengan array, karena array itu kalau kita membuat satu array, panjang arraynya sudah kita hanya bisa menentukan di awal. Lalu kalau misalnya kita mau menambahkan data atau mengurangi data, kita harus membuat yang baru. Nah, untuk array list ini dia ada fitur menambah dan mengurangi panjang datanya itu sendiri. Nah, pada kelas tim ini kita bisa lihat di ini pada public void tambah pemain ini kita menggunakan salah satu fiturnya, yaitu .add. Nah, di sini seperti dari nama public void-nya, ini fungsinya untuk menambahkan pemain. Jadi kita menambah panjang array list-nya. Lalu kita juga membuat public team dengan dua parameter, yaitu kosong dan nama pemain. Lalu kita membuat juga public void tampil pemain yang fungsinya nanti kita bisa menampilkan semua pemain. Lalu kita juga membuat kelas tim main fungsi tim main ini untuk menampilkan semua codingan pada kelas tim dan kelas pemain. Kalau misalnya kita run, kita menggunakannya di kelas ini, tim main. Selanjutnya, pada latihan kedua ini, kita kita menambahkan satu metode pada kelas tim dengan nama hitung total gaji per minggu, yang source code-nya seperti di bawah ini. Nah, pada source code ini terdapat iterator pemain it sama dengan daftar pemain .iterator. Nah, fungsi iterator itu sendiri itu sebagai pengecekan semua data yang telah kita input pada array list. Nah, pada kasus ini kita mengecek semua data pada array list pemain. Lalu pada kelas tim main kita
eh, kita mengubah metode mainnya sehingga hasilnya seperti di bawah ini. Ini jadi kita bisa lihat pada tampilan pertama ini itu nomor punggung, yang kedua tuh nama pemain, dan yang terakhir itu gaji, yang dimana gajinya itu dihitungnya per minggu. Lalu pada latihan ketiga sama konsepnya seperti pada latihan kedua, yang dimana kita menghitung total gaji per minggunya. Nah, pada latihan ketiga kita menghitung gaji per bulan. Dan kalau misalnya kita dieksekusi, hasilnya seperti ini. Lalu latihan keempat, kita menugas pada latihan ini kita menambah dua atribut pada kelas pemain, yaitu kebugaran dengan tipenya integer dan cedera dengan tipenya boolean. Lalu dua atribut ini harus dalam keadaan private, dan kalian harus membuat setter dan getter untuk kedua atribut tersebut. Lalu kita buat konstruktor untuk menginput kebugaran setiap pemain dengan source code di bawah ini. Public pemain yang parameternya itu nama, nomor punggung, kebugaran, dan cedera. Lalu pada kelas tim kita menambahkan satu metode, yaitu cek kebugaran pemain. Ini fungsinya untuk mengetahui state dari atribut kebugaran dan cedera pada pemain. Lalu kita ubah juga implementasinya pada kelas tim main, source code-nya seperti di bawah ini. Seharusnya kalau dijalankan ini akan error ya. Jadi untuk mengatasinya kita harus membuat kelas baru yang bernama persistence untuk mengambil semua data yang ada pada kedua kelas di atas. Maaf, ini untuk kelas pemain ya, untuk data semua pemain. Jadi kita mengambil semua data pada kelas pemain. Dan untuk latihan kelima, kita harus membuat sebuah metode lagi pada kelas tim untuk cek pemain bugar. Nah, fungsi cek pemain bugar ini tuh kita bisa memeriksa kondisi pemain, yang dimana kriterianya tuh dia harus 80%, lebih dari 80% dan tidak cedera. Jika kedua ini sesuai dengan kriteria kedua ini, maka pemain bisa mengikuti pertandingan. Paling dicukupkan sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.